Sejak mula, para bapak gereja berusaha menjaga agar ajaran tetap setia pada tradisi para rasul. Salah satu cara adalah melalui konsep suksesi apostolik, rantai iman yang diwariskan dari rasul kepada uskup dan diteruskan ke generasi berikutnya. Aku adalah Hegesipus. Akulah orang pertama yang mengumpulkan para uskup Roma. Bagiku, garis suksesi adalah bukti bahwa ajaran gereja berasal langsung daripada rasul, bukan dari bidat yang belakangan. Irenaeus kemudian mengutip daftar itu. Ia berkata, para bidat datang belakangan, sedangkan para uskup adalah penerus yang sah dari para rasul. Aku Tertullian. Biarlah para bidat-bidat itu menunjukkan silsilah gereja-gereja mereka. Apakah mereka bisa membuktikan uskup pertama gereja mereka berasal dari para rasul? Jadi bagiku, suksesi bukan hanya sekedar penahbisan, melainkan tradisi iman dari gereja-gereja para rasul. Saya Hippolytus. Menurut saya, Roh Kudus itulah yang memimpin sebuah gereja. Dan para rasul lah yang mewariskan semua itu kepada kami. Dan kini, gereja itulah yang sekarang menjaga tradisi itu. Bukan daftar nama yang penting, melainkan roh yang hidup. Aku Ignatius. Bagiku, para penatualah yang mewarisi peran para rasul. Uskup adalah lambang Kristus. Presbiter bagaikan para rasul dan jemaat hidup dalam kesatuan itu. Suksesi berarti kesetiaan dalam persekutuan. Aku Siberian. Aku percaya pada suksesi apostolik ini. Aku percaya bahwa Kristus melalui para rasul menunjuk para uskup untuk menggantikan mereka. Dan setiap uskup memiliki karunia khusus untuk menggantikan mereka. Dan setiap uskup yang melakukan dosa akan kehilangan setiap karunia khusus. Dan setiap orang yang tidak percaya pada suksesi ini akan disebut sesat. Aku Origen. Menurutku, suksesi itu penting, namun Alkitab tetap menjadi dasar utama iman kita. Tanpa firman, suksesi tidak ada artinya, karena hanya kebenaran firman yang menjamin ajaran kita tetap murni. Saya Erhard. Saya melihat bahwa suksesi ini mirip dengan imamat Israel dalam perjanjian lama, namun bentuknya adalah episkopal. Aku Molar. Menurutku tidak, karena suksesi bukan jaminan infalibilitas. Yang terpenting adalah doktrin yang setia pada tradisi sejati. Aku Vanden. Suksesi hanyalah pengakuan bahwa Allah yang memiliki uskup sejati dari antara orang-orang yang berkarunia roh. Menurut saya, Novatian, karunia Roh Kudus, karismata, lebih penting dari gelar uskup. Karena jabatan tanpa kesucian tidak memiliki arti. Bagi para bapak gereja, suksesi apostolik bukan sekedar daftar nama uskup, melainkan jaminan bahwa iman yang hidup terus diwariskan. Namun seiring waktu, perdebatan muncul, apakah otoritas terletak pada uskup atau pada firman? Apakah tradisi gereja menjamin kebenaran ataukah kitab suci yang menjadi ukuran? Perjalanan sejarah ini menunjukkan satu hal, hanya bila Roh Kudus memimpin, gereja dapat tetap setia pada Injil Kristus. Jadi, lewat cerita tadi, kita dapat melihat dengan kondisi gereja saat ini, di mana gereja Protestan dan Katolik sering memperdebatkan permasalahan ini. Katolik menganggap bahwa hal ini haruslah dipercaya, bahwa uskup itu memang ditunjuk Tuhan secara langsung lewat perantara rasul. Dan berbeda dengan Katolik, Protestan justru memiliki pengertian sendiri tentang pendeta atau pelayan tidak harus ditunjuk langsung oleh rasul, melainkan pendeta itu ada karena panggilannya dan juga karunia Roh Kudus.